Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hai guys, ketemu dengan channel saya Susan Imut. Jangan lupa like, subscribe, komen, tekan tombol lonceng, klunding. Tidak dipungut biaya loh. Dan saya doakan kalian semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Susan ini kan orangnya yatim piatu dan orangnya kan single parent. Baik ya, baik. Ini kita belajar dari pengalaman saya ya guys ya. Jadi untuk sahabat-sahabat mungkin yang mau pergi ke luar negeri ya, harus berhati-hati kalau sudah sampai di Hong Kong ya. Biasanya kita dikasih libur 1 minggu sekali, kadang-kala tergantung dari majikan kita dikasih atau tidak. Kalaupun kita nggak dikasih ya kita harus bersyukur ya. Karena apa? Kita bisa mendapatkan gaji dari overtime ya. Terus untuk sahabat-sahabat mungkin yang berlibur, yang tiap minggu libur, kita juga harus berhati-hati. Apalagi sekarang ini lagi pandemi COVID corona ya, yaitu SARS ya. Sangat berbahaya banget ya, virus itu sangat mematikan kan. Jadi kita harus selalu pakai masker dan cuci tangan ya. Terus kalau sampai di Hong Kong kita sudah dikasih libur, biasanya tuh banyak banget tuh dia lihat muka kita yang lugu, apalagi yang belum berpengalaman ya. Biasanya diajak ketemu sama orang-orang atau sahabat-sahabat juga yang dia katakannya ngajak kita bisnisnya. Tapi kalau kita harus lihat benar ya, katanya biasanya tuh banyak banget masukan, ikutin bisnis lah, nanti ikutin ke office aku lah. Aku nggak mau menyebutkan satu-satu bisnis apa, tapi kita harus benar-benar waspada dan berhati-hati. Itu ingat, satu, tujuan kita apa? Keluar negeri cari duit kan. Nah, kita harus pulang bisa bawa duit ya. Kita harus pandai-pandai menyimpan duit itu. Kalau perlu kita tabung. Kita di sini bisa membuka tabungan ya. Banyak tabungan di sini ya. Seperti tabungan BRI, terus tabungan Mandiri, dan juga ada BCA ya. Untuk sahabat-sahabat di sini, lepas tuh kalau sudah kita libur ya, kita hati-hati, jangan mau kalau kita diajak bisnis yang kayak gitu. Tujuan kita keluar negeri itu apa ya? Kita mencari duit yang halal, lepas tuh gaji kita tabung. Yang lain kalau ada pun kebutuhan juga kita harus ngirim ke keluarga juga kan. Sayang kalau kita keluar negeri sampai pulang nggak bawa duit, bener sayang banget ya. Jadi kita harus benar-benar waspada, apalagi di saat kita berlibur. Terus satu, banyak sekali di sini tuh kayak Pakistan, kayak Bangladesh. Mulanya sih dia mengajak kita untuk berkomunikasi, merayu kita ya. Lepas tuh dia rayu kita dengan kata-kata manis, dengan duit kita dikasih dulu. Tapi lepas itu Anda harus ingat, kalau Anda sudah jatuh cinta, kebanyakan duit Anda bisa dikuras habis. Nggak tahu, atau mungkin karena kesepian, atau mungkin karena memang dia itu pandai untuk menjinakkan hati perempuan. Tapi jangan kena yang handsome boy kayak gitu. Tujuan kita cari duit ya, kita harus pulang bawa duit. Apalagi ingat ya, kalau yang nggak ada suami, single parent seperti aku ini ya, harus cari duit sendiri, banting tulang sendiri, membesarkan anak sendiri ya. Apalagi sudah nggak punya orang tua seperti saya ini, bapak ibu sudah tiada ya. Jadi harus benar-benar berhati-hati, harus tegar, harus kuat ya. Dan satu, kita harus punya prinsip tujuan kita keluar negeri apa. Kita cari duit ya, kita harus belajar berdiri di atas telapak kaki sendiri ya. Jangan ngikutin orang ya, kata hati orang, ikutin kata hati diri sendiri ya. Karena mengikuti kata hati diri sendiri itu lebih baik. Kalau mengikuti kata hatinya orang, kita akan mati. Betul kayak gitu. Jadi kita memang harus cari duit. Dan ingat, sebagai pahlawan devisa negara, tantangan kita memang berat menghadapi majikan yang kalau bagi pemula ya, kita harus beradaptasi
dengan majikan, dengan karakter majikan tuh yang berbeda-beda. Ada majikan tuh yang cerewet, ada majikan tuh yang baik, ada majikan itu yang biasanya memahami kita ya, ada yang hal sekecil dibesar-besarkan. Jadi kita harus benar-benar memahami. Terus satu, dimana kalau kita majikan tuh marah, dimana letak kesalahan kita ya, dan kita harus minta maaf sama majikan kita ya, yang tentunya kalau yang bisa berbahasa Inggris ya I'm sorry, kalau enggak ya tuh lah kayak gitu. Jadi kita harus juga menanamkan sifat yaitu yang sopan terhadap majikan kita ya. Kita harus pandai mengambil hati majikan apa yang tidak disenangi dengan pekerjaan kita, yang kita melakukan kesalahan, jangan sampai kesalahan itu terulang kembali. Nah, itu sangat berat banget, tapi tantangan itu pasti Anda bisa melalui ya. Ibaratnya kita itu belajar merangkak atau berjalan, mungkin nggak langsung berdiri, jadi pelan-pelan gitu. Kalaupun kita melewati jalan itu, kita lewati yang terjal ya dulu, bracket ke hulu, berenang-renang kemudian, ibarat peribahasa kayak gitulah. Dan suatu saat insya Allah kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan tujuan yang baik, maka kita akan bisa mencapai suatu kesuksesan. Baik, itu saja ya, sekedar pengalaman dari saya, juga sekedar saran dari saya. Moga masukan saya ini bisa diterima untuk bagi pemula ya, pemula yang mau bekerja ke luar negeri ini. Terima kasih yang sudah ikutan dan sudah menonton di my channel Susan Imut. Baik, dan jangan lupa like, subscribe, komen, tekan tombol lonceng. Dan sampai jumpa di nanti di tayangan video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.